Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Cobalah Coba. Oke Dimas Diajeng, di pagi yang cerah ini saya akan memperagakan membuat acar ya Dimas Diajeng. Acar dari timun, kemudian wortel, cabai ya, cabai bisa cabai rawit atau cabai merah sama juga ya, tergantung selera. Kemudian bawang putih ini sudah dicuci semua ya di Diajeng, tangan saya juga sudah bersih. Kemudian bawang putih, bawang merah ya, jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5 macam di Diajeng ya. Ini dibuat acar. Acar itu bisa dibuat 2 macam di Diajeng atau 3 macam itu juga bisa. Yang pertama itu acar mentah ya, jadi nanti dipotong-potong, diiris-iris, kemudian dicampur dengan cuka dan garam serta gula. Itu bisa nanti menjadi acarnya mentah, jadi nggak pakai direbus ya. Kemudian yang kedua itu acar pakai acar mateng ya, pakai kuah ya. Jadi nanti air direbus, kemudian setelah mendidih diangkat dan semua ini dimasukkan serta cuka dan gula, kemudian garam ya. Nah, kemudian kalau acar kuning itu biasanya pakai kunyit atau kunir ya. Jadi rasanya asam-asam sama rasanya, cuman ada warna kuning, jadi kuning keemasan bagus warnanya. Nah, untuk lain kali kita peragakan yang acar kuning ya. Nah, saat ini kami peragakan yang acar mentah dan acar matang ya. Bahan-bahannya ini, kemudian bumbu pelengkapnya adalah yaitu gula pasir ya di Diajeng. Nih, gula pasir, kemudian gula pasir bagi yang orang diabetes bisa diganti dengan tropicana, gula tropicana ya. Jadi bagi orang diabetes tetap bisa makan acar, tapi ada solusi, ada triknya, pakai gula yang tidak menaikkan gula darah di dalam tubuhnya. Oke, kemudian cuka ya di Diajeng. Cuka itu ada 2 ya di Diajeng. Ini cuka asli Diksi ya, cuman labelnya udah kebuang. Cuka asli. Ada juga cuka yang sudah dicampur dengan air ya. Cuka jadi pakainya nanti harus banyak. Kalau ini biang ya, jadi pakainya sedikit aja bisa, setengah sendok. Oke, Dimas Diajeng akan saya peragakan cara memotongnya ya Dimas Diajeng ya, seperti ini. Untuk cabai ya, cabainya ini utuh ya. Oke, cabainya ini utuh saja, ini dikumpulkan di sini ya Dimas Diajeng yang nanti dimasak. Cabainya ini utuh ya. Nah, ada semua. Kemudian bawang merah, bawang putih itu cuman dibelah 2 saja ya, jangan terlalu kecil, belah 2. Nah, seperti ini, belah 2 ya, yang sudah dimasukkan di sini. Ini bawang putih, ini bagus Dimas Diajeng, bawang merah, bawang putih itu untuk meningkatkan stamina ya, jadi badan bisa hangat ya. Ini penangkal COVID juga Dimas Diajeng ya, penangkal COVID sehingga tubuh ini sehat. Nah, seperti ini, tubuh ini selalu sehat dan siap beraktivitas ya Dimas Diajeng. Dimas Diajeng dengan COVID jangan takut ya. Maksudnya jangan takut itu bukan kok terus meremehkan, nggak ada COVID gitu, enggak. Tapi jangan takut itu kita harus berteman dengan COVID ya. Karena COVID itu masih ada di negara kita, di dunia ini ya. Jadi kita harus berteman, maksudnya berteman itu kita nggak usah takut, tapi kita harus mentaati protokol kesehatan. Ini tadi timunnya 4 Dimas Diajeng ya, 4 segini sudah saya
cuci, sudah saya kupas, cuci, terus kemudian sebagian sudah saya bersihkan ya untuk mempersingkat waktu. Kemudian wortelnya juga 4, ya wortelnya juga 4. Ini tadi sudah saya cicil ya, maksudnya cicil apa? Sudah saya kerjakan lebih dulu supaya cepat ya penanganannya. Nah sekarang cara pemotongannya ini ya Dimas Diajeng ya, ini dibagi 2 ya. Kalau panjang segini ya 3 atau 4 ya. Kalau ini kan pendek, bagi 2 gini. Nah seperti itu. Kemudian diiris memanjang tipis ya. Nah seperti ini. Nah kira-kira 4 apa 5 gitu ya, tergantung wortelnya ya. Ini Dimas Diajeng lagi ya. Nah sebentar, meleset Dimas Diajeng. Ini hati-hati ya Dimas Diajeng ya, karena licin ya, wortelnya licin. Habis dicuci kan licin. Nah kurang 1 itu bisa seperti ini, bisa pakai tangan gini. Nah udah ya Dimas Diajeng. Nah kalau sudah kira-kira 3 wortel gini ditumpuk ya, ditumpuk kemudian dipotong memanjang ya Dimas Diajeng, tidak begini tapi begini ya. Ini seperti ini Dimas Diajeng. Kira-kira nggak sampai setengah senti ya Dimas Diajeng, 3 mili gitu ya, 3 milian. Nah jangan besar juga jangan kecil banget. Nah seperti ini Dimas Diajeng ya, ini ya. Nah yang sudah dikumpulkan di sini nanti siap dicampur dengan gula dan garam serta cuka. Nah seperti ini Dimas Diajeng. Acar ini rasanya segar Dimas Diajeng ya, asal cara meraciknya benar ya. Maksudnya benar itu perbandingannya antara gula, garam, dan cuka itu harus pas ya. Ada yang orang jual bakmi kayak gitu kan ada acarnya. Nah itu kadang bisa dirasa, loh acar kok hanya asem tok, nggak ada rasa manisnya, nggak ada rasa asinnya, jadi kurang afdol ya kayak gitu ya. Ini harus pas perbandingannya. Ini seperti ini Dimas Diajeng. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian kalau timun, nah timun seperti ini dibelah 2 dulu. Kalau besar dibelah 3 nih. Kalau kecil dibelah 2. Ini tak belah 3 ya. Biar apa? Biar bijinya mudah terbuang. Ya, jadi bijinya nggak kepakai Dimas Diajeng. Nah, ini tadi ada sampah kecil, tak taruh sini. Nah, jadi ini kalau terlalu besar, misalnya besar dibagi 2 gitu, nanti nggak sampai ke bawah. Bijinya hilang, jadi masih tersisa ya. Jadi ini bijinya dibuang, atau kalau mau makan juga enak kok, mau dimakan itu juga enak. Nah seperti ini juga dibagi 3, memanjang ya Dimas Diajeng ya. Nah memanjang gini, kemudian diambil sampai ke dasar ya, ke dasar dagingnya. Jadi ini Dimas Diajeng kalau mau pakai timun yang bagus itu pilih timun Jepang yang hijau itu, hijaunya hijau sekali. Nah itu bagus. Bagusnya apa? Dagingnya tebal. Jadi bijinya hanya di tengah sedikit gitu. Nah kalau timun yang biasa seperti ini itu bijinya banyak ya, bijinya banyak dan dagingnya tipis ya, tapi nggak apa-apa, bisa juga ya. Kalau sudah Dimas Diajeng ini dibelah, kira-kira dibelah jadi 3 ya, dibelah jadi 3. Nah seperti ini
ya. Kemudian ini dipotong lagi 3 atau 4 ya. Ya, ini tak potong 3 supaya enggak terlalu kecil. Nah, seperti ini. Tak potong 3 aja ya Dimas Diajeng. Nah, seperti ini. Nih seperti ini Dimas Diajeng ya. Kemudian ini lagi. Kalau kecil banget ya 2 ya, tergantung bentuknya. Nih seperti ini ya Dimas Diajeng ya. Nah kalau ini tak belah 2 aja, kecil banget ya. Karena tadi dibagi 3 supaya apa namanya, supaya bijinya hilang. Kalau Diajeng mau membelah jadi 2 yang tadi juga bisa, tapi harus dikerok pakai yang ujungnya ini ya. Jadi gini. Nah seperti ini sampai bersih. Kalau ini dibelahnya menjadi 3, nggak usah ngerok, sudah sampai dasar ya, tergantung inginnya Dimas Diajeng seperti apa. Semua mudah dilakukan Dimas Diajeng. Jadi memasak itu bukan hanya pekerjaan wanita, tapi sekarang para pria sudah belajar untuk mandiri ya. Jadi mandiri itu apa? Maksudnya misalnya istrinya sedang melahirkan seperti itu, atau mungkin istrinya kerja sehingga tidak ada yang melakukan di rumah. Ya, suami-suami harus terjun ya. Ya, Dimas-Dimas harus terjun. Ya. Kalau memasak itu jangan malu ya Dimas Diajeng. Jangan malu ya, memasak. Itu suatu apa ya, keterampilan ya, keterampilan dan keahlian ya, sehingga masak itu enggak gampang-gampang susah ya Dimas Diajeng. Ya, gampang-gampang susah maksudnya setiap orang itu, kalau bahasa Jawanya cak tangan ya, kalau bahasa Indonesianya nggak tahu. Jadi cak tangan itu mereka sama-sama masak misalnya 2 orang gitu ya. Terus dengan bumbu yang sama hasilnya beda. Ya. Jadi itu namanya cak tangan. Nah, ini kecil jadi. Ya, seperti ini Dimas Diajeng. Nah, seperti ini. Yang penting sebenarnya kalau yang timun Jepang itu bisa lebar karena dagingnya tebal. Kalau ini kan apa namanya, dagingnya tipis, jadi ya tipis juga, tapi nggak apa-apa sama. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Oke, tak selesaikan ya Dimas Diajeng ya. Ini Dimas Diajeng lagi ya. Nih. Nih dilakukan sampai selesai ya Dimas Diajeng ini. Ya. Nih wortelnya saya praktekkan lagi ini Dimas Diajeng. Lihat. Nah kalau wortelnya agak keras ya, karena ini mentah. Kalau timunnya lentur ya, diirisnya enak gitu kalau timunnya. Kalau ini oke Dimas Diajeng. Jadi ini apa namanya, prosesnya pengirisan. Nanti kita lanjutkan ke proses permasakannya. Monggo. Halo Dimas Diajeng, ini persiapan acar ya, tadi yang sudah dipotong-potong acarnya. Kemudian ini ya Dimas Diajeng, ini acar yang mateng ya. Ya, jadi sudah tidak direbus lama sih, air mendidih, ditunggu sebentar, kemudian dituangi irisan timun dan wortel ini serta cabai ya Dimas Diajeng. Kemudian tunggu sebentar, sudah matang. Nah rasanya
Dicoba dulu ya Dimas Diajeng, kuahnya saja. Sungguh luar biasa Dimas Diajeng, rasanya pas sekali. Jadi antara perpaduan antara asam cuka ini dan gula bisa gula pasir, gula diabetes juga bisa ya Dimas Diajeng ya. Nah ini yang gula pasir, kemudian garam, perpaduannya pas banget ini. Tadi cukanya ini 1 sendok ya, cuka biang tapi bukan cuka yang sudah dicampur. Kemudian gulanya tadi ini 1 ya, kemudian garamnya seujung sendok ya, ujung sendok. Nah ini sudah matang. Kalau yang rebus ini bisa komplit Dimas Diajeng pakai wortel ya. Sedangkan ini acar mentah. Kalau acar mentah diusahakan hanya timun aja, paling ditambah bawang merah, bawang putih enggak apa-apa ya. Tapi jangan dikasih wortel. Masalahnya kalau acar mentah kan nggak direbus ya, nggak direndam air panas ya. Jadi kalau wortel mungkin nanti rasanya masih kasar, masih mentah, keras ya. Jadi nggak enak. Tapi kalau bawang putih, bawang merah masih bisa ya. Nah ini tadi bawang putih, bawang merahnya sudah tak kasih di acar mateng ya, acar mateng ini. Kalau yang ini acar mentah ya, proses pengerjaannya adalah sebagai berikut. Ini dikasih gula, kalau saya gula diabetes ini, juga bisa gula pasir ini ya, bukan gula Jawa, gula pasir yang tadi. Nah ini dituang ya Dimas Diajeng ya, tuang secukupnya. Nah seperti ini. Terus kemudian dikasih garam seujung sendok aja segini ya. Nah gitu. Terus kemudian dikasih cuka ya, ini ya Dimas Diajeng. Ini biang Dimas Diajeng ya, jadi beli di pasar, namanya Diksi. Nah seperti ini kira-kira ya, hampir 1 sendok. Kemudian diaduk sampai merata gula. Jangan dikasih air ya Dimas Diajeng. Jadi dari timun diiris-iris atau dipotong cuma gini aja. Nah sudah jadi yang mentah. Nah jangan dikasih wortel karena ini kan tidak mengalami perebusan jadi, atau perendaman air panas, jadi tidak matang nantinya, keras gak enak ya, seperti mangan wortel mentah. Kalau ini enak sekali Dimas Diajeng ya, dicoba ya Dimas Diajeng. Rasanya pas Dimas Diajeng, pas manisnya, asamnya, dan asinnya. Nah seperti ini ya Dimas Diajeng. Jangan serba kurang ya, maksudnya kurang asam, kurang manis, nah, jadinya hambar. Seperti orang yang jual itu di mie goreng kayak gitu-gitu, kadang-kadang mereka nggak selektif, asal jadi gitu. Mungkin hanya timun ngasih cuka udah gitu. Nah rasanya nggak pas. Kalau yang ini rasanya mantap sekali ya. Ini acar mentah, ini acar mateng ya. Silahkan Dimas Diajeng mencoba, baik yang matang maupun yang mentah, semua rasanya luar biasa.